Di sini saya sudah menyiapkan 8 lembar roti tawar. Untuk bagian kulitnya ini tidak saya pakai ya teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan air sebanyak 400 ml. Lanjut ini di blender hingga halus. Kalau sudah, ini disisihkan dulu. Selanjutnya siapkan panci. Masukkan 200 gram gula pasir, 2 bungkus agar-agar tanpa warna, dan ini masing-masing beratnya 9 gram. Seperempat sendok teh garam. Lalu aduk sampai tercampur merata. Tambahkan 1 liter susu cair full cream. Lalu aduk kembali sampai tercampur merata. Lanjut ini dimasak dengan api sedang sampai mendidih dan terus diaduk agar tidak ada yang bergumpal. Kalau terasa sudah mendidih, masukkan roti tawar yang kita blender tadi. Lanjut ini dimasak kembali sampai mendidih dengan api sedang cenderung kecil. Setelah mendidih seperti ini, artinya sudah cukup. Kemudian matikan api kompornya, lalu aduk kembali untuk mengurangi uap panasnya. Setelah uap panasnya berkurang, ambil adonannya lebih kurang 500 ml. Untuk yang di dalam panci saya tambahkan 100 gram coklat batang atau sesuai selera. Lalu aduk kembali sampai coklatnya mencair. Setelah tercampur merata, ini kita angkat dulu. Siapkan loyang. Ini loyangnya sudah dioles dengan air minum ya. Kemudian kita tuang 2 sendok makan puding coklat. Lalu timpa dengan 2 sendok makan puding susu. Nah, begitu seterusnya hingga selesai. Kalau sudah selesai, ini dibiarkan dulu hingga setengah set atau setengah membeku. Untuk sisa di dalam panci, ini kita masak kembali sampai mencair. Nah, ini pudingnya sudah terlanjur set ya teman-teman. Kemudian kita tusuk pakai lidi agar nanti menempel dengan sempurna. Kalau sudah, kita tuang puding coklatnya. Kemudian kita biarkan kembali hingga set atau sampai membeku. Boleh juga disimpan di dalam kulkas. Setelah pudingnya set, langsung saja kita keluarkan dari loyangnya. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Dari potongannya berasa kalau pudingnya ini lembut banget. Untuk rasanya ini enak banget, super nyoklat. Nah, gimana? Mudah ya membuatnya? Jadi selamat mencoba di rumah. Langkah yang pertama, siapkan 250 gram daging ayam yang sudah direbus. Lalu suwir-suwir seperti ini.
Kalau sudah selesai, disisihkan dulu. Selanjutnya, panaskan secukupnya minyak goreng, boleh diganti dengan margarin atau mentega. Lalu tumis 2 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar. Ini ditumis sampai harum atau sampai layu. Setelah bawang putihnya layu, masukkan bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis. Boleh diganti dengan bawang bombay. Ini ditumis kembali sampai harum atau sampai layu. Kemudian masukkan daging ayamnya. 1 buah wortel yang sudah diparut. Ini dioseng kembali sampai tercampur merata. Lalu tambahkan saus tiram, merica bubuk. Ini saya tambahkan lagi sedikit saus tiram, setengah sendok teh garam, secukupnya kecap manis, seujung sendok teh kaldu bubuk. Ini dioseng kembali. Tambahkan air sebanyak 100 ml. Ini diberi tutup agar wortelnya cepat empuk. Setelah wortelnya empuk atau matang, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Ini kita masak kembali sampai mengental atau sampai menyusut seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Ini saya pakai 3 butir telur karena ada sisa kocokan telur di kulkas. Untuk resep ini boleh pakai 2 butir telur ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, 100 ml susu cair. Ini saya pakai 1 saset susu kental manis, lalu saya larutkan dengan air sampai 100 ml. Lalu ini diaduk sampai tercampur merata. Siapkan 1 bungkus roti tawar, lalu potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam kocokan telur tadi. Lanjut, ini diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, siap kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan cup aluminium foil. Kemudian kita masukkan adonannya. Kalau sudah selesai, kita masukkan isian ayamnya. Lalu kita tutup dengan adonannya. Untuk toppingnya atau bagian atas, ini saya tambahkan lagi dengan isian ayam. Nah, ini sudah selesai dan siap kita panggang. Ini ovennya sudah dipanaskan selama 10 menit dengan suhu 170 derajat api atas bawah. Kemudian ini kita panggang dengan suhu 170 derajat api atas bawah selama 35 menit atau sampai matang, dan bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 35 menit ini sudah matang, siap kita keluarkan dari oven. Agar tampilannya lebih cantik dan menarik, saya tambahkan mayones dan saus cabai. Ini dia olahan roti tawar dengan isian ayam sudah jadi dan siap disajikan. Untuk tampilannya ini cantik dan menarik banget, cocok buat cemilan atau ide jualan di rumah. Nah, saya ambil satu. Untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan ini cantik dan menarik banget. Kita coba dulu ya.
Bismillah. Masya Allah, untuk rasanya ini enak banget, gurih, apalagi ada tambahan ayam di dalamnya dan topping di atasnya itu ada mayones dan saus. Masya Allah, ini enak banget. Insya Allah dari anak-anak sampai dewasa suka. Nah, untuk kreasi roti tawar seperti ini belum banyak yang buat, jadi cocok banget buat cemilan atau ide jualan ya. Nah, gimana teman-teman? Langkah yang pertama, siapkan 500 gram kentang yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih. Kemudian rebus kentangnya ke dalam air yang sudah mendidih. Rebus sampai empuk dan matang. Nah, ini kentangnya sudah matang dan empuk, kemudian kita haluskan. Untuk tekstur kentangnya ini tidak terlalu halus. Kalau sudah seperti ini, lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh merica bubuk, 2 butir telur yang sudah direbus. Lalu ini kita hancurkan. Setelah tercampur rata, oh ya, untuk teksturnya ini tidak terlalu halus ya teman-teman, ada kasar-kasarnya gitu. Lalu tambahkan 1 buah wortel yang sudah diserut halus, 2 tangkai daun bawang yang sudah dipotong-potong, 3 buah sosis yang sudah digoreng, 100 gram mayones. Untuk sayurannya boleh ditumis ya, sesuai selera. Nah, ini sudah cukup. Kemudian kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan 12 lembar roti tawar. Ambil sedikit isian kentang, lalu tata di atas roti. Untuk resep lengkapnya, teman-teman boleh cek di kolom deskripsi atau di bawah judul. Nah, ini kita rapikan dan ratakan. Kalau sudah rata seperti ini, tambahkan roti tawar di atasnya sambil ditekan-tekan ya teman-teman agar menempel. Nah, seperti ini, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini saya mengisi isiannya agak sedikit tebal atau penuh. Kalau untuk jualan disesuaikan aja ya teman-teman dengan harga jual. Nah, ini sudah selesai, lalu kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita siapkan bahan pencelup. Ada 90 gram tepung serbaguna, teman-teman boleh juga menggunakan tepung terigu. Tambahkan 150 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita ambil 1 roti tawar yang sudah diisi kentang. Masukkan ke bahan pencelup. Ini jangan lama-lama ya teman-teman, takutnya bisa hancur. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita angkat rotinya. Masukkan ke bahan kering, yaitu tepung panir atau tepung roti ya. Kita baluri sampai tertutup rapat sambil ditekan-tekan. Baluri keseluruhannya. Di pinggir-pinggirnya ini harus tertutup ya teman-teman agar digoreng isiannya tidak keluar. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia sudah selesai. Kemudian kita simpan di dalam kulkas lebih kurang 15 menit. Tujuannya agar tepung panirnya itu menempel dengan sempurna ya. Langkah selanjutnya, panaskan secukupnya minyak goreng. Lalu kita goreng rotinya sampai kuning keemasan. Kalau sudah kuning keemasan, kita balik rotinya.
Nah, ini sudah matang, siap kita angkat. Dan hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Ini dia rotinya sudah siap digoreng dan siap kita sajikan. Untuk satu resep ini menghasilkan 6 buah seperti ini. Untuk 3-nya saya simpan di dalam kulkas. Nah, ini kita ambil satu, kelihatan ya ini cakep banget. Langsung aja kita potong-potong untuk melihat bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini dijamin anak-anak suka, cocok banget untuk ide jualan di sekolah ya. Ini dia roti goreng isi kentang sudah jadi dan siap kita sajikan. Untuk rasanya ini sangat enak, lembut, crispy dan lumer banget di mulut. Cocok buat ide jualan atau bekal anak di sekolah karena anak-anak suka, semua suka. Nah, ini kita ambil satu. Untuk penampakannya seperti ini. Kelihatan ini cakep banget. Masya Allah, rasanya sangat enak, pantesan viral teman-teman. Ini lumer banget di mulut.